Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Terkhusus di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan mungkin mewakili pertanyaan rekan-rekan. Nah, rekan-rekan ya, ini ada permasalahannya terkait NIK, ada permasalahannya mengenai tidak ada kuota. Semuanya kita akan bahas tuntas di video kali ini. Namun sebelum itu, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, admin selalu berpesan, mohon disimak videonya dari awal hingga akhir, jangan di skip. Nah, seperti video sebelumnya, banyak sekali rekan kita mengatakan saya tidak bisa akses. Nah, padahal admin sudah bisa mengaksesnya. Nah, itu rekan-rekan ya. Nah, sekarang admin bisa perlihatkan di sini tampilan terbaru portal P3K Guru. Nah, di sini kita bisa lakukan pendaftaran juga. Nah, jika diklik ya. Jika kita klik ini, maka tampilannya akan seperti ini. Kita diarahkan ke portal SSCASN, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya ada hal yang lebih menarik. Nah, di sini jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 sudah terpampang nyata di portal P3K Guru. Oke, kita lihat di sini untuk pendaftaran seleksi. Untuk semua pelamar ya, dari P1 sampai P4, sekaligus pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Itu dimulai 31 Oktober sampai dengan 13 November. Nah, rekan-rekan ya, artinya waktunya itu masih ada 13 hari. Hari ini kan 31 Oktober. Jadi ada waktu 13 hari. Nah, jadi rekan-rekan yang mendapatkan masalah jangan khawatir dulu, jangan gegabah, rekan-rekan ya. Nah, ini ada seleksi administrasi dan seterusnya. Nah, rekan-rekan ya, silahkan dicek juga portalnya. Ini usul penetapan NIP3K dan pengisian DRH ada di bulan Februari. Nah, ini ya. Nah, di sini kita memang sudah lihat progresnya sudah 100%. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, buat rekan-rekan yang sudah buat akun, ini tinggal login saja. Rekan-rekan ya, sudah admin juga perlihatkan di video sebelumnya. Nah, untuk yang login, nah banyak rekan-rekan yang mendapatkan kendala seperti rekan kita ini. Nah, ini ya, mendapatkan kendala tapi NIK tertera tidak terdaftar dan disuruh buat akun. Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya di sini ada buat akun. Jika kita klik fitur buat akun, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Nah, kita klik OK saja jika muncul hal yang seperti ini, notif seperti itu ya. Nah, di sini rekan-rekan silahkan masukkan nomor induk kependudukan ya. Tapi admin kembali ingatkan bagi yang belum punya akun. Ingat ya, bagi yang belum punya akun. Yang sudah punya akun tidak usah. Tinggal klik login. Nah, di sini kita juga diperlihatkan rekan-rekan ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa baca, segera periksa data kependudukan Anda sebelum melakukan pendaftaran dari sekarang. Nah, ini ya. Segera periksa data kependudukannya. Nah, sebelum melakukan pendaftaran. Oke. Nah, di sini jelas sekali. Ini ya, ikuti saja instruksi yang ada di sini rekan-rekan ya. Nah, ini bisa. Nah, ini admin perlihatkan kembali bahwa ini betul-betul sudah bisa diakses. Nah, ini ya. Ini sudah bisa diakses. Nah, jadi ini jelas sekali rekan-rekan ya. Ini 014E. Nah, ini bisa kan? Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari rekan kita. Saya sudah bisa buka tapi tertera NIK tertera tidak terdaftar dan disuruh buat akun. Nah, mungkin tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Mohon maaf, nomor NIK dan nomor KK tidak sesuai. Silahkan hubungi Halo Dukcapil. Nah, di sini rekan-rekan ini sebenarnya sama dengan yang ini ya. Yang sini. Nah, ini coba hubungi Dukcapilnya. Kalaupun misalnya tidak ada kendala dari Dukcapil, dari data kependudukannya, bisa saja ini masalah jaringan saja. Nah, padahal kan ini sudah lolos PG ya. Nah, lolos PG itu jika buka akunnya, tampilannya itu cuma dua. Tampilannya cuma dua, yaitu dapat dan tidak dapat kuota. Nah, seperti itu ya. Di sini berarti yang diutamakan dulu yang sudah PG begitu ya. Nah, memang kita tahu ya penempatannya. P1 lolos PG tapi tidak dapat penempatan. Di sini yang tidak ada kuota padahal sekolah sudah mengajukan kuota, apa harus pilih helpdesk? Nah, tidak rekan-rekan ya. Yang seperti ini berarti tidak kebagian kuota. Nah, kita balas saja di sini berarti tidak dapat kuota. Ini ya.
yang tidak ada kuota padahal sekolah sudah mengajukan. Mungkin beliau ini sudah PG ya, jadi kita jawab seperti ini saja, berarti tidak dapat kuota. Nah, kan seperti itu rekan-rekan ya. Notifikasinya itu tidak ada kuota bagi yang memang tidak kebagian. Dan di sini dikatakan sepertinya yang buka hanya guru negeri, bukan ya, bukan. Oke, selanjutnya kita cek di buku panduan juga. Nah, di sini ya, kita cek di buku panduan terkait yang tidak dapat kuota itu, yang P1 ya, kita cek yang P1 tidak dapat kuota. Notifikasi yang sebenar-benarnya. Oke, kita cek. Oke, kita lihat di sini di pelamar prioritas 1. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan. Nah, ini ya, Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, ini kan memang belum bisa ya dilihat, hanya sekedar mengetahui bahwa kita dapat atau tidak dapat. Nah, ini dia notifikasinya bagi yang mendapat, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya, oke, kita perbesar dulu. Nah, selanjutnya di sini, kemudian pelamar yang mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki, kemudian klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif alias disable. Nah, ini ya. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1, namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan. Jadi sistem akan memberikan keterangan pada peserta, yaitu mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda dapat melanjutkan pendaftaran ini. Anda dapat melanjutkan ini ya. Jadi ini yang tidak dapat penempatan. Pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapatkan formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Terus di nomor 5, bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas. Nah, ini di sini kan disebutkan pelamar prioritas. Jadi kalau misalnya dia adalah prioritas 3, nah di sini berarti bisa naik prioritas ya. Karena di sini katanya turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Nah, jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Nah, ini ya. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jadi khusus ini notifikasi untuk yang P1 ini. Khusus yang P1 ya. Tampilannya seperti ini jika memang sudah tidak ada kuota. Tapi kalau misalnya rekan-rekan prioritas 1, namun notifikasi yang muncul tidak seperti ini, berarti itu cuma galat alias cuma ada error ya. Memang sekarang itu masih ini rekan-rekan ya, masih error. Nah, ini dia notifikasinya ya. Ada di sini turun status. Nah, ini turun status ya atau turun prioritas. Ini bagi peserta yang tidak mendapatkan kuota. Jadi termasuk rekan kita tadi yang mengatakan ada formasi di sekolahnya diajukan namun tidak dapat kuota. Jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Nah ini ya, admin perlihatkan kembali. Jadi sama ya dengan gambar sebelumnya. Turun status. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian pilih tombol baiklah. Nah, ini ya. Nah, jika rekan-rekan mengklik tombol turun status, maka akan muncul notifikasi seperti ini, berhasil update prioritas. Terus klik baiklah. Nah, itu rekan-rekan ya. Setelah prioritas berhasil diperbarui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Nah, ini tampilannya. Ini ya, sebelumnya seperti ini, turun prioritas akan berubah seperti ini. Nah, ini ya, tampilan akun yang turun prioritas.
Nah, ini agak buram ya sebenarnya. Ini kurang jelas, terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Nah, ini data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk Kemendikbudristek. Dapat diakses melalui ini ya, portal P3K Guru yang tadi kita sudah cek dengan call centernya. Nah, selanjutnya ini untuk pelamar prioritas 2. Namun di sini admin bahas dulu sampai yang prioritas 1, rekan-rekan ya, yang turun prioritas. Jadi rekan-rekan yang mengalami kendala terkait NIK terus tidak dapat kuota, nah ini jelas ya bahwa sudah tidak ada kuotanya. Jika memang notifikasinya seperti yang ini ya, notif untuk yang P1 yang sudah dipastikan tidak mendapatkan kuota. Ini Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan turun prioritas. Sedangkan rekan-rekan yang tadi NIK-nya bermasalah ya, silahkan dihubungi Dukcapilnya. Nah, karena rekan-rekan itu harusnya tidak mengalami kendala seperti itu ya, karena rekan-rekan itu sudah lulus PG di tahun 2021 dengan NIK atau data yang sudah terdaftar di portal SSCASN ini. Nah, seperti itu rekan-rekan ya, semoga bisa dipahami terkait turun status dan notifikasi yang muncul ketika login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.